Bagi siapapun yang merasa doanya belum diijabah, yakinlah teman-teman, kalau antum sudah berdoa dengan baik, dengan santun, memenuhi syarat-syarat tadi semuanya, pasti diijabah. Kalau belum sekarang, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau ada yang tanya, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah tunda? Dengarkan hadisnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah bila mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau misalnya teman-teman kita lagi sakit, kemudian kita mengatakan, ya Allah sembuhkanlah saya. Lalu Allah sembuhkan. Kira-kira kita masih berdoa? Tapi kalau Allah tunda, Allah kasih kita 3 hari kemudian, seminggu kemudian, maka dalam berapa hari itu kita berdoa. Dan kalau kita tahu kadar pahalanya pada hari kiamat, kita akan bersyukur kepada Allah karena dikasih kesempatan itu. Musa alaihissalam, ini menandakan rahmatnya Allah sangat luas ya. Dan Allah itu tidak akan sia-siakan teman-teman. Apapun yang antum minta selama baik, penuhi syarat, dikasih. Pasti. Nggak ada keraguan. Dan Allah itu sangat sayang dengan kita. Tidak mau kita susah, nggak mau kita segala macam. Di antara kisahnya adalah selain kisah tadi ibu yang menyusui bayinya, ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah memiliki satu pengikut kaum belum beriman sama dia. Tapi tiap hari kerjanya orang ini sudah tidak beriman, caci maki Nabi Musa, caci maki Allah, caci maki Nabi Musa, caci maki Taurat tiap hari bertahun-tahun. Nabi Musa alaihissalam sabar, tidak ditanggapi sama Nabi Musa. Nabi Musa dicaci maki jalan saja. Tapi karena sudah bertahun-tahun, satu waktu Nabi Musa nggak sabar juga. Belum minta doa di malam hari di sholat tahajudnya, ya Allah ambil alih orang ini. Luar biasa nyakitin, caci maki engkau ya Allah, caci maki aku, caci maki kitab Taurat. Maka Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengatakan orang itu sudah diberikan kepada. Terserah, kau mau berdoa apa Allah kabulkan. Kau mau Allah tenggelamkan, ditenggelamkan dalam bumi. Kau mau Allah matikan langsung mati. Mau disambar petir terbakar, Allah kasih. Terserah. Maka besok hari Nabi Musa AS lagi jalan di Palestina waktu itu, lewat orang ini, caci maki lagi Allah, caci maki lagi Musa AS caci maki Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan, ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan orang ini. Maka Allah pun tenggelamkan sampai ke kakinya. Mata kakinya dua-dua terbenam. Orang ini bergerak-gerak nggak bisa. Maka dia bilang, Musa maafkan saya. Kata Musa, tidak bisa. Sekian tahun kau lakukan perbuatanmu ini. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Ditenggelamkan sama Allah sampai lututnya. Belum semua. Hai Musa maafkan saya tidak akan ulangi. Saya enggak percaya, kata Musa. Tiap hari kau caci maki ini semua. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelam sampai ke dadanya. Minta maaf, hai Musa maafkan saya. Musa, saya yakin saya akan beriman kalau kau maafin saya. Kata Musa, saya tidak percaya. Ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan. Tenggelamlah orang itu. Mati. Otomatis orang itu Jibril AS datang. Dalam hadis Bukhari, kata Jibril AS, hai Musa, Allah berfirman kepadamu, ya Musa ma aqsa qalbak. Wahai Musa, berapa keras hatimu. Andai saja dia minta kepadaku di awal permintaannya, minta maaf tadi waktu kakinya masih tenggelam mata kaki, aku sudah maafkan. Bagaimana bisa kau biarkan orang sampai tenggelam, kau tetap tidak mau maafkan? Tapi subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan manusia. Rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan bahkan Jibril alaihissalam dalam hadis Bukhari, karena tahu rahmatnya Allah luas, dia bilang kepada Nabi SAW, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana aku masukkan ke mulutnya Fir'aun tanah laut merah, supaya dia tidak bisa bilang, ya Allah ampuni aku. Jibril pun tidak mau Fir'aun beriman, karena luar biasa kejahatannya. Dalam hadis Bukhari kata Jibril begitu, hai Muhammad, andai saja kau tahu bagaimana banyaknya tanah yang aku masukkan ke mulut Fir'aun, supaya dia tidak mengatakan, hai Tuhanku maafkanlah, karena aku tahu begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masalah yang pertama teman-teman, yang kita perlu fahami. Kalau ada doa yang belum diijabah, berarti Allah hanya menerlambatkan saja selama antum sudah penuhi syarat. Pasti yakin akan terima, sekarang atau besok, lusa atau seterusnya. Yang kedua, jangan berhenti berdoa selama memang belum diijabah. Ini mirip dengan yang pertama, tapi ini agak kental sedikit. Maksudnya ada contoh-contohnya. Selama antum belum dapat jawabannya, berdoa saja. Kalau yang pertama tadi kan diikuti dengan keyakinan Allah akan ijab. Selama itu bagus gitu. Ini juga dikatakan jangan berhenti berdoa. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, Nabi yang paling mulia dalam masalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini istrinya dia bersaudara sama istrinya Imran, surah Al-Imran ya, keluarga Imran. Siapa Imran itu? Ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi ayahnya Maryam namanya Imran. Istrinya Imran sama istrinya Zakaria saudara. Jadi Imran sama Zakaria ini ipar. Dari Imran lahir Maryam. Dari Zakaria lahir Yahya, Nabi juga ini ya. Nah, dari Maryam lahir lagi Isa. Ini semua satu keluarga. Dikenal dengan Al-Imran. Mereka terkenal dengan kesolehannya. Makanya Allah gagalkan dalam Al-Quran. Setelah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran langsung. Termasuk 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. Yang jelas, Nabi Zakaria adalah terkenal Nabi yang sangat soleh. Dan ada kisah uniknya berhubungan dengan doa. Apa itu? Dia teman-teman menikah di umur 30 tahun alaihissalam. Istrinya umur 20 tahun. Dan dia berharap sekali
Allah memberikan anak dari istrinya yang 20 tahun ini. Subhanallah, Nabi Zakaria SAW berdoa dari awal nikah, minta dikasih anak dari istri ini. Padahal istrinya mandul, terus saja dia berdoa. 10 tahun pertama Allah belum kasih, istrinya nggak hamil-hamil. Berarti umur dia sudah 40 tahun. 10 tahun kedua umurnya 50 tahun, belum dikasih. 10 tahun ketiga umurnya 60 tahun, belum dikasih. 10 tahun keempat, 10 tahun kelima sampai 70 tahun. Nabi Zakaria berdoa alaihissalam, minta dikasih anak dari istrinya yang mandul. Istrinya pada saat Nabi Zakaria umur 100 tahun, karena dia kan menikah umur 30, dia berdoa 70 tahun, berarti 100 tahun umurnya. Istrinya 20 tahun. Setelah 70 tahun berarti umurnya 90 tahun. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Zakaria sebagai ibrah dan pelajaran. Kalau kau sabar, berdoa, aku akan kasih. Kalau punya Al-Quran, buka surah Maryam. Surah nomor 19, 10 ayat pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maknanya atau nama lain surah itu. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, kalau dalam Al-Quran ingat itu artinya pelajarilah. Kalau teman-teman baca terjemahan dan ingatlah berarti pelajarilah. Rahmat Tuhanmu hai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Kenapa Zakaria? Ada cerita apa ya Allah? Allah ceritakan. Allah bilang, Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Pelajari, ikuti ceritanya. Pada saat dia memanggil Tuhannya dalam keadaan khafiyya, sembunyi-sembunyi, suaranya kecil. Kata ulama tafsir, kenapa? Firman Allah ini menceritakan waktu umur Zakaria sudah 100 tahun. Dan dia berdoa, Ya Allah, kasih aku anak dari istriku yang mandul ini. Istrinya sekarang 90 tahun. 20 tahun aja nggak mungkin hamil. Apalagi 90 tahun. Sudah nenek-nenek. Tapi dia nggak putus asa. Allah bilang, pelajarilah rahmat Tuhanmu hai Muhammad. Sampaikan kepada semua umatmu. Malam ini di masjid ini sampai ke Bapak Ibu sekalian kisah ini. Tentang hambanya Allah Zakaria. Yaitu pada saat dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa sembunyi-sembunyi. Karena minta anak, umurnya 100, istrinya 90. Qala Rabbi, apa yang dia minta? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Tulang-tulangku sudah lemah semua. Kata ulama tafsir 100 tahun, sudah tua sekali. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Semua rambutku sudah putih, enggak ada lagi rambut hitamnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak mau putus asa berdoa kepadamu ya Allah. Penuh keyakinan. 70 tahun ini. Lalu yang terjadi adalah wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir ya Allah, sebab aku minta doa ini, kalau aku mati siapa yang lanjutin dakwah ini? Wa imraati akhirah, dan kendala utamaku istriku mandul. Nabi Zakaria tahu itu. Allah ceritakan nulisannya, wa imraati akhirah, dan istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah, aku minta anak dari orang ini, istriku yang ini. Lalu dia bilang, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadikanlah dia mewarisiku dan mewarisi ilmu yang diturunkan dari keluarga Yakub, dan jadikan dia radiyya. Artinya anak baik. Ada sebagian ulama tafsir, saya reviewkan dulu sedikit dari ini, mempertemukan antara surah Maryam ini dengan ayat-ayat yang lain. Jadi waktu Nabi Zakaria, waktu Imran tadi ayahnya Maryam mau meninggal dunia, Imran ini gurunya Zakaria. Dalam sebagian riwayat dikatakan begitu. Waktu Imran mau meninggal, dia kumpul murid-muridnya, diantaranya Zakaria. Siapa diantara kalian yang akan menjaga anak saya ini Maryam? Maka jatuhlah pilihan ke Zakaria alaihissalam. Maka Zakaria mendidik dan membesarkan Maryam di rumahnya. Yang unik, dalam Al-Quran dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke dalam rumah kamarnya Maryam, ditemukan ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada indaha rizqa, kata Allah. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, pasti dapat rezeki. Kata ulama tafsir, buah-buahan yang enggak ada di Palestina waktu itu. Buah-buah yang enggak pernah orang lihat. Lalu Zakaria tanya, "Anna laki hada?" Ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rezeki siapapun yang tanpa hisab. Maka Allah bilang, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia minta juga dikasih keturunan. Dari sini ulama tafsir bilang, Nabi Zakaria subhanallah minta dikasih anak. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, yang penting baik. Nabi Zakaria tidak rewel. Gitu.
Lalu kemudian Allah ijabah setelah 70 tahun. Di ayat 7-nya. Itu 6 ayat tadi semua permohonannya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Yahya, kami menyampaikan kepadamu berita gembira. Bahwasanya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kata ulama tafsir, subhanallah, kita kalau minta sama Allah satu, Allah nggak kasih satu. Allah kasih plus, 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 plus. Asal sabar saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan teman-teman, kalau kita sudah mulai, ya Allah, Allahumma, ya Rabbi, berarti sudah ada garis finishnya itu. Tinggal antum sabar saja. Kalau antum sabar sampai garis klimaksnya, maka Allah akan kasih antum lebih dari permintaan antum. Nabi Zakaria minta anak, laki-laki ke perempuan terserah, yang penting soleh. Allah kasih dia anak laki-laki. Berarti akan banyak keturunannya nanti. Dan membawa nasabnya, gitu kan. Ditambah lagi ismuhu Yahya. Allah yang kasih nama langsung namanya Yahya. Kata Allah, ya, lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada orang bernama Yahya sebelum dia. Ini nama pilihan. Lalu Nabi Zakaria kaget di ayat 8. Manusiawi, qala rabbi anna yakunu li gulam. Wahai Tuhanku, penciptaku, bagaimana bisa aku bisa punya anak? Apa kata Nabi Zakaria? Wa kanat imraati aqira. Yang kendala pertama, istriku mandul, udah tua lagi. Betul Nabi Zakaria berdoa, tapi karena lamanya berdoa, maka dia juga bingung. Ya Allah, bagaimana bisa nih? Ya, apakah nenek-nenek bisa hamil, gitu kan? Seperti itulah bahasanya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Ditambah lagi, aku sudah sangat tua renta, 100 tahun. Bagaimana bisa punya anak nih? Artinya kalau bahasa kita, spermaku masih bisa nggak ini? Ya, membentuk manusia nggak? Gitu kan? Masih ada komponen itu kak dengan umur ini. Tapi bahasanya santun dalam Al-Quran, gitu kan? Maka dikatakan, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Jibril berkata kepada Zakaria, wahai Zakaria, Tuhanmu telah berfirman, itu mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku sendiri pernah ciptakan kau, hai Zakaria, dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Maka saking gembiranya, Nabi Zakaria beliau mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Tuhanku, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kata ulama tafsir, jangan dia mual ya Allah. Bukan cuma mual, muntah-muntah, perutnya besar. Hari pertama engkau kasih dia hamil, beritahukan aku tanda-tanda. Jadi tidak usah tunggu lagi perutnya besar, karena gembiranya. Allah bilang, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Ya. Tanda-tanda kalau istrimu hamil, nanti kamu tidak akan bisa bicara selama 3 malam. Jadi begitu istrinya hamil, Nabi Zakaria hilang suaranya. Tapi ini kisah Nabi Zakaria ya. Kalau suara antum hilang bukan itu. Ya. Ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam.